Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi virus corona ini cepat selesai dan kita bisa langsung belajar di sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang selamatkan makhluk hidup, ya. Kemudian di pembelajaran 3 halaman 33 sampai 37. Sebenarnya halamannya dari 31 sampai 37. Namun karena halaman 31 dan 32 itu adalah kegiatan PJOK, maka kita akan langsung membahas materi halaman 33 dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, semakin hari semakin kita sedih karena belum tahu kapan kita bisa masuk sekolah bersama dan belajar bersama. Tapi jangan khawatir, kita selalu berdoa, selalu optimis, dan tetap belajar. Bagaimana cara kita melawan COVID-19? Dengan cara tetap di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa kalau berjalan pakai masker. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tentu ketika kita mau belajar sesuatu, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan setelah mengamati dan mencari informasi, kita mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan memanfaatkannya dengan benar. Kalau pembelajaran 1 kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, ya, itu pengertian dari vegetatif. Kemudian setelah berdiskusi, ya, kita mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Nanti ada tabel, kita coba bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ya. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kita mampu menemukan ide pokok, dan nanti juga kita akan bahas apa sih ide pokok itu, bagaimana contohnya, nanti kita bahas. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kita mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci, ya. Setelah menemukan ide pokok. Baik, silakan dibuka buku kalian halaman 33. Perhatikan di sana ada seorang anak yang membawa dua pot dan berisi tanaman di dalam pot tersebut. Katanya di situ, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita pelajari bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi kalau nanas itu dia ditanam tunasnya yang ini, yang warna biru ini. Yang warna hijau ini. Ya, yang warna hijau ini nanas biasanya ada di atas buah nanas ada tunas, yaitu yang warna hijau seperti ini. Itulah yang ditanam dan akan tumbuh nanti kembali akan menjadi
tumbuh di atasnya lagi buah nanas seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis, yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Jadi perkembangbiakan vegetatif pada bawang merah ini termasuk dengan cara umbi lapis ya. Berbeda lagi dengan pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Pohon yang baru disebut tunas, hampir sama dengan nanas tadi, cuma bedanya kalau pohon pisang tunasnya muncul dari akarnya, ya, dari bawah pohonnya. Kalau tunas pada nanas munculnya di atas buahnya. Itulah perbedaannya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ini adalah secara perkembangan biakan secara vegetatif, yaitu vegetatif maksudnya adalah perkembangbiakan tak kawin tanpa melalui gen. Kalau kemarin jagung melalui proses kawin silang, kawin ya, antara bertemunya spermatozoid dengan sel telur ya. Kemarin kalau untuk yang vegetatif itu tidak menggunakan sel telur atau kepala putik atau dan benang sarinya ya. Baik, kita lanjut. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu nanas, bawang merah tadi sama pisang itu bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nih, perhatikan pengertiannya. Apa sih perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau tak kawin. Berbeda dengan generatif, itu ada proses kawin, bertemunya putik dan benang sari ya. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nah, contohnya pohon pisang berasal dari tunas pohon pisang, dari induknya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Nah, kalian boleh mencari informasi. Kita coba untuk tanaman ini. Ini apa namanya? Wortel. Ada yang bilang kentang, bukan kentang ya. Ini wortel. Ini termasuk apa? Ayo, boleh kalian cari tahu di bertanya dengan orang tua boleh. Kemudian mencari di Google, kalian coba cari informasi, karena dengan mencari informasi kita ilmu yang kita dapat akan bertambah ya. Kemudian diskusikan hasilnya, bisa dengan teman-temanmu, kamu buat kelompok ya. Kemudian dituliskan bagaimana wortel berkembang biak, dengan cara apa? Apakah bertunas, apakah membentuk umbi-umbian, apakah membentuk membelah diri dan lain-lain ya, boleh. Perhatikan lingkungan sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, karena kita tidak sekolah, coba perhatikan lingkungan yang ada di sekitar rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman-tanaman yang ada. Misalnya kelapa sawit, kemudian pohon pisang, bagaimana perkembangbiakannya ya. Kemudian setelah kalian teliti, lalu kalian masukkan ke dalam tabel ini. Misalnya Bapak kasih contoh nih, bawang merah, cara berkembang biak. Nah, di sini nama tanaman bawang merah, cara berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Keterangan, apa keterangannya di sini? Ternyata bawang merah berkembang biak dengan
membentuk ubi lapis karena terjadi pembengkakan di dalamnya yang berlapis-lapis. Nah, itu misalnya keterangannya, ya. Atau tanaman yang lain yang ada di sekitar kalian. Misalnya pohon mangga, ya, itu dicoba. Nama tanamannya pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan cara apa? Apakah dia termasuk generatif ataukah dia termasuk vegetatif? Silakan dicoba, ya. Ini kita lanjut. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Sampaikan hasilnya kepada gurunya. Oke. Untuk tugas yang ini tugas khusus ya. Untuk kelas 6 hari ini. Tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Ini tugasnya. Oke? Kalau yang ini tadi, ini kalian hanya mencoba saja. Silakan dicoba, ya. Boleh berdiskusi dengan teman. Tetapi kalau ini tuliskan dan tulis soalnya. Kemudian setelah ditulis, kalian jawab. Kemudian foto, ya, jangan lupa dipoto. Oke, kirim ke nomor gurunya masing-masing. Lanjut. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita tentang tumbuhan sumber kehidupan. Nanti kita akan bacakan. Tetapi sebelum itu, setelah itu nanti kan kita akan menentukan ide pokok. Sebelum kita membaca tentang cerita tersebut, kalian harus tahu dulu apa itu ide pokok. Baik. Kita pelajari tentang ide pokok. Menentukan ide pokok, ya. Pengertian ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, bila perlu ini dicatat di buku kalian, ya. Dicatat agar tidak lupa. Nanti kalau suatu waktu kalian lupa, kalian boleh membacanya kembali. Oke? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, ya. Nanti akan ada 5 paragraf, maka kalian coba tentukan ide pokoknya. Fungsi ide pokok. Apa sih fungsi ide pokok? Ini kita lihat. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Itu fungsi dari ide pokok. Selanjutnya, ciri-ciri ide pokok. Apa saja ciri-ciri ide pokok? Nah, ini yang perlu kalian ketahui agar mengetahui, oh ini loh ide pokoknya, ada ciri-cirinya di sini. Nah, ciri-ciri ide pokok itu yang pertama adalah memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Ya, itu disebut dengan apa, ciri-ciri ide pokok. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Oke? Nanti kita lihat juga contohnya bagaimana. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi di dalam paragraf tersebut yang diceritakan itu dia saja, ya. Ide pokok itu saja yang dicerita. Misal bercerita tentang kucing, yang diceritakan dalam paragraf itu semua berhubungan dengan kucing. Maka disebut ciri-cirinya itu adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan, ya. Lanjut. Istilah lain ide pokok. Tadi sudah disebutkan. Istilah lain ide pokok itu banyak sekali, ya. Ini beberapa yang ada.
gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, dan lain-lain. Ini sebutan untuk ide pokok ya. Lanjut, kita sekarang contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, mutiara, sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Apa yang dibahas di dalam paragraf ini? Kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata kekayaan alam, ya, kekayaan alam. Di kalimat selanjutnya ada enggak kekayaan alam? Ada. Setelah titik ada lagi kekayaan alam. Kita lihat lagi ke bawahnya, ada lagi tentang kekayaan alam. Berarti ide pokoknya itu kurang lebih mungkin itu. Nah, sekarang kita cek, benar enggak itu berhubungan dengan kekayaan alam. Kita lihat jawabannya. Ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Dengan demikian ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam. Nah, ini perhatikan, ada kekayaan alam. Nah, yang ini kuncinya sebenarnya. Tapi karena diminta keseluruhan, kita ambil satu baris atau satu rentetan kalimat utama yang di depan atau ide pokoknya. Dari Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Karena apa? Di barisan atau kalimat selanjutnya itu ada kalimat pendukung. Nah, seperti ini kalimat pendukung, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Nih, memiliki kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Inilah kalimat pendukung. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ini. Nih, bacalah teks berikut di dalam hati. Bapak bantu baca juga biar mendengarkan. Sambil membaca di dalam hati, dengarkan apa yang Bapak bacakan. Baru nanti kita menentukan ide pokok paragraf. Ya, kita mulai. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Palawija itu jenis kacang-kacangan ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, kemudian dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oke, sudah selesai. Sekarang kita menentukan ide pokok dari 5 paragraf ini ya. Ada 5 paragraf. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5 paragraf. Namun
yang pasti ada ide pokok, ada 1, 2, 3. Nah, ini mesti ada ide pokoknya. Sedangkan yang di atas ini kemungkinan sangat susah untuk mencari ide pokoknya karena kalimat pendukungnya sangat sedikit sekali ya. Tapi boleh dicoba untuk yang 3 ini saja yang kalian coba ya, agar memudahkan kalian mencari ide pokoknya. Oke? Setelah kalian dapat ide pokoknya, maka tulislah di dalam diagram ini. Terutama paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 ya. Sedangkan paragraf 1 dan paragraf 5 tidak usah ya. Paragraf 1 dan paragraf 5 tidak usah. Baik, cukup sekian yang dapat disampaikan hari ini ya. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian coba renungkan hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Kalau ada, silakan tanya, kirim lewat Google Class kita apa yang mau ditanyakan. Nanti akan Bapak jawab di sana. Nah, untuk sekolah lain yang melihat video ini, silakan kalian kalau kurang jelas tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Baik, itu saja yang kita bahas. Terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share video ini agar setiap ada video baru kalian dapat informasi dan dapat mempelajari. Mari kita belajar bersama, tetap sehat, tetap jaga kebersihan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.